Shalom, perkenalkan nama saya Esther Magdalena Nababan dengan NIM 200101215. Saya dari grup F, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Nah, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Gereja Umum dari dosen pengampu Triwatri Sitanggang MPDK. Nah, teman-teman, di sini kita akan membicarakan tentang periodisasi sejarah gereja. Mari kita simak video berikut ini. Dalam perkembangannya, manusia membagi waktu dalam tahun, bulan, minggu, dan seterusnya. Dari pemikiran ini, muncullah penanggalan atau kalender tahunan sebagaimana diketahui oleh manusia berkaitan dengan perkembangan tarik-tarik. Setiap tarik menetapkan titik tertentu dalam waktunya. Nah, di sini kita mengacu kepada 3 tahapan besar menurut Kristianisme. Yang pertama, gereja kuno atau berkisar tahun 30 Masehi sampai dengan kurang lebih 500 Masehi. Yang kedua, gereja abad pertengahan berkisar pada tahun 590 Masehi sampai dengan kurang lebih 1517 Masehi. Yang ketiga, gereja zaman baru, yaitu berkisar setelah tahun 1517 Masehi. Nah, yang pertama, sejarah gereja kuno. Peristiwa sejarah dalam kaitannya dengan berdirinya gereja mula-mula adalah hari Pentakosta atau 50 hari sesudah Paskah atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Sejarah mencatat bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta di Yerusalem. Bagaimana para rasul mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Di Antioquia, orang disebut Kristen. Dan pada tahun 333 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan maklumat Edik Milano. Edik Milano adalah suatu keputusan yang dikeluarkan yaitu toleransi dalam beragama. Nah, baiklah, sekarang masuk dalam masa bapak-bapak gereja. Nah, bapak-bapak gereja ini dipelopori oleh beberapa tokoh, seperti Polikarpus pada tahun 69 sampai 155, Justinus Martir pada tahun 150, Irenaeus pada tahun 130 sampai 202, dan Tertullianus pada tahun 160 sampai 225. Selanjutnya diikuti oleh Clement dari Alexandria pada tahun 155 sampai 215. Athanasius pada tahun 296 sampai 373. Gregory dari Nazianzus pada tahun 330 sampai 394 dan Gregory dari Nisa pada tahun 330 sampai 390 yang membuat sintesa ajaran Kristen dengan filsafat Yunani tanpa mengorbankan kebenaran Alkitab. Maka baru di tahun 312 gereja diakui sebagai agama resmi dengan masuknya Konstantinus menjadi orang Kristen. Segala milik gereja yang dirampas oleh negara dikembalikan. Kemudian di tahun 380, gereja baru diakui sebagai gereja negara oleh Kaisar Theodosius. 2. Gereja abad pertengahan berkisar tahun 590 Masehi sampai dengan kurang lebih 1517 Masehi. Nah, pada gereja abad pertengahan ini muncul yang dinamakan perang salib yang disebabkan oleh beberapa faktor. A. Faktor internal. Konflik internal bangsa Eropa di mana negara-negara Eropa telah menjalin hubungan satu dengan yang lain namun bersifat manipulatif. Pada dasarnya, perang salib terjadi bukan karena perang agama atau Islam dengan Kristen, melainkan kepentingan politik. Hanya saja, agama dipakai sebagai alat dan upaya untuk menyatukan gereja barat dan gereja timur. Dan selanjutnya, B. Faktor eksternal. Islam merupakan kekuatan yang mengancam Eropa secara umum.
Nah, untuk yang ketiga, yaitu gereja zaman baru atau setelah tahun 1517. Nah, muncul gerakan perintis reformasi gereja. Kondisi GKR membuat tokoh-tokoh gereja merindukan pembaharuan. Nah, di sini ada John Wycliffe dari Inggris, berkisar tahun 1330 sampai 1415, dan Johannes Huss dari Bohemia pada tahun 1360 sampai dengan tahun 1415. Mereka adalah orang-orang yang lebih dulu memberikan perlawanan terhadap ajaran GKR yang sudah menyimpang dari kebenaran Alkitab. Nah, di sini John Wycliffe ini menentang ajaran GKR. Nah, keadaan masyarakat pada masa gerakan reformasi gereja ini, yaitu sekitar tokoh reformasi gereja sudah muak dengan pemerasan yang dilakukan GKR sejak Perang Salib. Nah, di sini di pihak Kekaisaran Raja Karel kelima, pemerintah Jerman dan berhasil menguasai Austria, Belanda, Spanyol, dan Italia Selatan. Nah, di sini muncul aliran Lutheran. Nah, kita sering mendengarkan aliran Lutheran ini. Martin Luther sebagai pelopor dari aliran ini. Meskipun pada awalnya dia tidak menginginkan berdirinya aliran baru. Luther hanya ingin agar terjadi pembaharuan dan kekristenan dikembalikan kepada kebenaran Alkitab. Nah, teman-teman, di sini pokok-pokok penting dalam ajaran Lutheran, yaitu firman dan sakramen adalah kata-kata kunci dalam kehidupan gereja Lutheran. Sola Scriptura merupakan semboyan Martin Luther. Sakramen mengacu kepada baptisan dan perjamuan kudus. Bagi Luther, semua orang percaya adalah imam atau imamat semua orang percaya. Nah, setelah munculnya aliran Lutheran tersebut, muncul juga aliran Calvinis yang dibawa oleh Johannes Calvin dari kebangsaan Prancis. Dia juga disebut sebagai sarjana Jenewa. Nah, seiring perkembangan waktu, muncullah gereja dengan berbagai aliran-aliran lainnya. Nah, di sini reformasi ini berakhir dengan pembagian dan berdirinya institusi-institusi baru. Di antaranya seperti yang tadi saya jelaskan, gereja Lutheran, gereja-gereja reformasi, dan Anabaptis. Gerakan ini menimbulkan reformasi Katolik di dalam gereja Katolik Roma.